Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Kami dari mahasiswa Teknik Mesin Musika ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang perancangan masker. Jadi di negara kita ini sedang menghadapi wabah virus COVID-19, di mana-mana banyak membutuhkan masker untuk melindungi diri dari penularan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas perancangan dan konstruksi mesin. Sebelum lanjut ke presentasi, kami izin memperkenalkan diri kami. Nama saya Rifki Wafi. Saya Sultan Abdillah. Saya Rizky Juliardi. Saya Adi Jasminto. Saya Simon Petrusida Butar. Saya Robi Muhammad Akbar. Saya Sinta. Saya Teddy Pramana Muhammad. Saya Sumardi. Saya Rudi Handoko. Situasi yang sedang terjadi sekarang ini di dunia perihal wabah pandemi corona ini sangatlah besar. Menurut data dari WHO, per tanggal 26 April 2020, total kasus yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah 2.774.135 kasus. Total kematian yang dikonfirmasi sebesar 190.871 kasus dan tersebar di 213 negara. 3 negara yang total kasus positif terbesar menurut data WHO per tanggal 26 April 2020, yang pertama adalah Amerika Serikat dengan jumlah total kasus sebanyak 800.991 kasus. Yang kedua adalah Spanyol dengan total kasus yang terkonfirmasi sebesar 219.764 kasus. Yang ketiga adalah Italia dengan total kasus yang terkonfirmasi adalah 192.994 kasus. Untuk Cina sendiri, sebagai negara yang pertama kali terdapat kasus corona per tanggal 26 April 2020, total kasus yang terkonfirmasi sebesar 84.338 kasus. Untuk Indonesia, per tanggal 26 April 2020, menurut data dari kompas.com, total kasus yang terkonfirmasi sebesar 8.882 kasus dengan 743 orang meninggal dan 1.104 orang sembuh. Provinsi dengan jumlah kasus terbesar terdapat di DKI Jakarta dengan total kasus 3.798 kasus dan diikuti Jawa Barat dengan total kasus 912 kasus. Banyak negara yang terdampak COVID-19 ini memutuskan untuk melockdown negara mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Di antara beberapa negara di Eropa mulai melonggarkan kebijakan lockdown untuk karena menurunnya angka kasus dan kematian di negaranya masing-masing. Negara yang melonggarkan lockdown adalah Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, dan beberapa negara lainnya di Eropa. Di Indonesia sendiri hanya melakukan lockdown wilayah dan penerapan PSBB. PSBB sendiri adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB adalah salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Fungsi dari PSBB sendiri adalah untuk mencegah perkumpulan orang-orang dalam jumlah kecil ataupun besar dan berdampak pada penekanan penyebaran virus COVID-19 ini di kalangan masyarakat. COVID-19 sendiri adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. COVID-19 masuk ke dalam keluarga coronavirus. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga MERS dan SARS. Untuk COVID-19 ini sendiri, gejala umumnya adalah demam, kelelahan, sesak nafas, dan batuk kering. Namun kebanyakan orang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Sekitar 80% orang pulih tanpa harus perawatan khusus. Orang-orang yang memiliki imunitas tubuh yang rendah akan lebih mudah terjangkit virus ini karena mereka memiliki masalah medis seperti sakit jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Menurut WHO, COVID-19 menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut penderita COVID-19 ini saat mereka batuk atau bersin atau bahkan menghembuskan nafas. Tetesan tersebut lalu jatuh ke suatu benda, lalu benda yang akan dipegang orang lain. Orang tersebut akan terinfeksi jika mereka menyentuh hidung, mata, mulut mereka. Biasakan selalu mencuci tangan selama 20 detik setelah kita memegang benda dari luar dan jangan menyentuh wajah kita sebelum mencuci tangan. Cara mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan selalu mencuci tangan setidaknya 20 detik sesaat sesudah memegang benda dari luar. Jangan pegang wajah jika Anda belum cuci tangan. Tetap di rumah saja dan ikuti arahan dari pemerintah. Jika harus keluar rumah untuk kepentingan, wajib menggunakan masker dan sarung tangan dan selalu melakukan physical distancing dan selalu mencuci tangan ya guys. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk wajib memakai masker guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Dengan memakai masker, setidaknya kita mencegah bakteri masuk ke tubuh kita. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis masker yang ada di sekitaran kita, serta kita juga akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masker-masker tersebut.
Yang pertama adalah masker N95. Masker N95 adalah masker yang dapat menyaring partikel-partikel kecil hingga kurang dari 10 pm. Sesuai namanya, masker N95 adalah masker yang dapat menyaring partikel udara hingga 95%. Namun, masker ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, ibu hamil, dan orang pengidap penyakit paru-paru. Kenapa? Karena masker ini didesain cukup ketat sehingga pengguna masker ini akan sedikit kesulitan dalam bernapas. Serta masker ini tidak direkomendasikan untuk dipakai lebih dari 8 jam. Selanjutnya adalah masker medis. Bisa dilihat di sini ada salah satu contoh masker medis. Masker medis ini adalah masker yang cukup familiar di kalangan kita. Karena masker ini mudah sekali ditemukan. Kalian bisa mendapatkan masker ini di toko alat kesehatan, apotik, supermarket, minimarket, bahkan terkadang toko-toko kecil di pinggir jalan suka menjual masker ini. Masker ini sangat nyaman sekali dipakai, harganya pun cukup murah, dan masker ini cukup baik untuk menangkal virus corona serta debu-debu di jalan. Masker ini mempunyai kekurangan, yaitu masker ini hanya diperuntukkan untuk sekali pakai. Tidak dianjurkan untuk dipakai berkali-kali. Lalu selanjutnya adalah masker kain. Bisa dilihat, ini adalah beberapa jenis masker kain. Dan masker ini yang mungkin sekarang banyak dijual di jalan. Masker kain adalah masker yang direkomendasikan pemerintah untuk dipakai masyarakat umum. Karena masker N95 dan masker medis hanya diperuntukkan untuk tenaga medis. Masker ini punya kelebihan, yaitu dapat dipakai berkali-kali, harganya pun cukup murah, dan menurut penelitian, masker ini dapat menangkal virus corona hingga 70%. Masker ini disarankan untuk dibuat secara 3 lapis karena untuk memaksimalkan dari fungsi masker ini sendiri. Jadi kalian bisa membuat masker ini sesuai keinginan kalian, motif sesuai keinginan kalian, bentuk sesuai keinginan kalian, dan kalian bisa membuat ini di rumah. Jadi ingat selalu menggunakan masker. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada akhir tahun 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di kota Wuhan, Cina, yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Upaya pemerintah dalam menangani virus corona. Pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara, seperti di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. Kemudian dalam menghadapi situasi pandemi ini, pemerintah Indonesia sejak tanggal 18 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat, dan di pelabuhan menggunakan rapid test. Pemerintah pun menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dan bersih
cuci tangan dengan sabun, melakukan social distancing dan physical distancing. Dan pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang harus keluar rumah tetap harus menggunakan masker saat berpergian. Kemudian, pemerintah Indonesia menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi akibat COVID-19 atau virus corona, pertama, kurangnya alat pelindung diri bagi tim tenaga medis, yang dimana tim tenaga medis saat ini menjadi garda terdepan untuk menangani pasien virus corona. Apabila tim tenaga medis kekurangan alat pelindung diri, mereka sangat rentan untuk terjangkit virus tersebut dikarenakan tim tenaga medis berkontak langsung dengan pasien positif corona. Dan di Indonesia sendiri, tim tenaga medis masih kekurangan dalam menangani pasien COVID-19, yang dimana ini dapat membuat tim tenaga medis menjadi kewalahan dalam menangani pasien COVID-19. Akibat COVID-19, harga masker medis saat ini menjadi sangat mahal. Harga masker medis saat ini mencapai kisaran harga 250.000 sampai 350.000 untuk satu boxnya. Yang sebelumnya harganya hanya sekitar 50.000 untuk satu box. Dan oleh karena mahalnya masker medis, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan masker kain untuk berpergian keluar rumah. Dan di Indonesia, masih ada beberapa masyarakat yang acuh tak acuh dengan adanya COVID-19. Apa saja yang harus dilakukan atas kasus tersebut? Pertama, pemberian masker di tempat tertentu secara terorganisir. Kemudian, memperbanyak alat pelindung diri untuk tim tenaga medis yang bertugas. Membantu produsen masker dan alat pelindung diri di dalam negeri supaya hasil produksi bisa bertambah dan maksimal. Mengadakan pengecekan pada daerah-daerah pelosok, memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cara turun langsung ke tempat yang akan diberikan untuk meminimalisir oknum yang menimbun bantuan dari pemerintah, menindak atau memberi sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan kumpul-kumpul untuk nongkrong hanya untuk sekedar bermain saja. Nah, setelah kalian menceritakan kasus yang tadi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fault reanalysis atau yang biasa disebut dengan FTA. Nah, apa sih FTA ini? Jadi, FTA adalah suatu alat untuk menganalisis dengan tampilan visual ataupun gambar dan mengevaluasi jalur dari suatu kegagalan pada sistem serta menyediakan suatu mekanisme untuk mengevaluasi tingkatan bahaya pada sistem. Konsep mendasar dari fault analysis adalah menerjemahkan dan menganalisis suatu kegagalan ataupun kesalahan dari sistem ke dalam bentuk diagram visual dan model logika. Nah, diagram visual memberikan suatu bentuk model visual yang dengan mudah menggambarkan hubungan-hubungan yang ada pada sistem dan akar permasalahan yang terjadi. Sementara model logika memberikan informasi mekanisme mengenai evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, teman-teman udah dengar kan penjelasan tentang FTA itu apa? Sekarang waktunya saya menjelaskan tentang FTA pada permasalahan penggunaan masker. Yang pertama, sulit ditemukan. Dan yang kedua, tidak nyaman dipakai jika terlalu lama. Kenapa sulit ditemukan? Karena suplainya lebih sedikit daripada demand-nya. Dan hanya dapat dipakai satu kali saja. Hanya dapat dipakai satu kali saja karena akan menjadi sarang bakteri jika digunakan terlalu lama dan tidak dapat dicuci. Tidak nyaman digunakan terlalu lama karena bahan yang dipakai untuk membuat masker tidak sesuai standar yang dianjurkan oleh WHO. Dan talinya mudah putus. Kenapa mudah putus? Karena jahitan yang digunakan untuk menjahit tali tidak terlalu bagus dan tidak terlalu kencang. Dan ukuran talinya terlalu pendek sehingga mudah putus. Yang ketiga, akan sesak karena terlalu ketat antara masker, kain, penutup, dan talinya. Nah, teman-teman udah ngerti kan penjelasan fault reanalysis dari permasalahan pada penggunaan masker? Sekarang kita simak yuk penjelasan berikutnya. Nah, karena masker bedah yang dijual di pasaran memiliki kelemahan seperti tidak bisa dicuci, hanya bisa digunakan sekali, dan tali yang tidak bisa diatur panjang pendeknya, maka usulan perbaikan dari kami adalah mengganti dengan kain yang tahan air, dan mengganti tali maskernya yang bisa diatur panjang pendeknya oleh penggunanya. Nah, setelah mendengar usulan perbaikan yang tadi dijelaskan, mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu desain produk. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang desain yang kami buat. Nah, desain yang sudah kami buat ini bisa dilihat di sebelah kiri saya di sini.
dimana masker yang kami buat ini terdiri dari 3 lapis. Adapun lapis yang pertama kita menggunakan bahan waterproof dengan tali masker yang sudah dilengkapi dengan setelan pengukur yang bisa diatur oleh si pengguna atau si pemakai. Nah, kenapa masker ini didesain menggunakan 3 lapis dan talinya dibuat setelan atau pengatur gitu? Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari desain yang kita paparkan. Nah, desain ini atau masker ini bisa dipakai berkali-kali oleh si pengguna. Dalam arti masker yang kita usung ini bisa dicuci oleh si pengguna. Dan tali masker yang bisa disetel agar si pengguna dapat mengatur panjang atau pendeknya tali masker. Dengan itu, kenyamanan dalam memakai desain kami dapat dirasakan oleh si pengguna atau si pemakai. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan melakukan 7 cara. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang kedua, menjaga jarak atau social distancing. Yang ketiga, tidak sering menyentuh wajah. Yang keempat, memperhatikan etika ketika batuk dan bersin. Yang kelima, segera ke dokter jika sudah mengalami gejala. Yang keenam, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah bagi yang sedang sakit. Yang ketujuh, membersihkan permukaan benda yang sering bersentuhan. Akan tetapi terdapat perubahan karena sesuai dengan anjuran WHO bahwa masyarakat baik yang sedang sakit maupun yang sehat saat ini wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama di tempat umum. Pasti muncul pertanyaan, loh kok gitu? Tujuan utama penggunaan masker kain bagi masyarakat adalah untuk mengurangi percikan ludah yang keluar dari mulut saat sedang berbicara, batuk, maupun bersin. Penggunaan masker juga mengurangi potensi penularan melalui sentuhan tangan ke bagian hidung dan mulut. Jangan lupa klik tombol like untuk para penonton, karena ini sangat membantu kami dalam penilaian tugas nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang masker menggunakan metode FTA atau Fault Tree Analysis. Apabila terdapat kekeliruan atau salah kata pada video ini, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.